Baik, selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Jam berapapun kamu nonton video ini, kamu pasti tahu kalau berita ini lagi benar-benar viral di Indonesia. Sebenarnya gue nggak pernah mau nyenggol-nyenggol isu politik, cuma menurut gue ini benar-benar kayak yang lu harus tahu dan lu mesti tahu. Kasus viral Gubernur Papua, Lukas NMB adalah Gubernur Papua. Dia menjabat dari tahun 2013 dan sekarang tahun 2022. Sebelum beliau jadi gubernur, beliau ini sempat menjabat sebagai bupati. Punya istri namanya Yulis Wenda NMB. Teman-teman bisa baca sendiri di mana dia sekolah dan gue pasang di sini. Gue munculin di layar sini, teman-teman bisa baca. Selanjutnya kita baca riwayat jabatan beliau. Gue mau storytelling ini kenapa kok gue harus baca biografi dari beliau gitu kan, karena teman-teman harus tahu dulu nih yang gue omong ini siapa. Mungkin dari teman-teman yang ada di channel gue yang nonton hari ini ada yang belum tahu nih siapa yang gue bahas ini sebenarnya berita apa. Nah, gue pengen jelasin ini dulu supaya bener-bener kayak paham nih alurnya, ini siapa, Lukas NMB ini siapa gitu kan, yang belum tahu berita viralnya, karena ini benar-benar viral sih menurut gua dan benar-benar gila. Nah, isunya Lukas NMB ini benar-benar kayak yang di Papua itu disegani dan namanya itu harum banget guys. Kenapa gue bilang begitu? Ya lu bayangin aja deh, nama stadion sampai dirubah jadi Stadion Lukas NMB. Karena menurut masyarakat Papua, tanpa Lukas NMB, Papua tidak mungkin menjadi tuan rumah PON di kala waktu itu, Pekan Olahraga Nasional ya. Papua sempat menjadi tuan rumah. Semenjak itulah masyarakat Papua merelakan nama Stadion Papua Jaya itu jadi Stadion Lukas NMB. Yang paling terkenal dari Papua itu adalah PT Freeport atau tambang emas terbesar gitu. Bukan tambang yang kecil gitu kan, tambang itu benar-benar kayak besar banget. Penghasilan terbesar di Indonesia, artinya ada tambang-tambang emas yang lain gitu kan di Indonesia ini, nggak cuma di Freeport doang. Cuma di Freeport ini benar-benar gila, dia bisa mencapai 240 kilo emas murni loh itu per hari loh. Di Freeport ini udah ada undergroundnya, itu udah lama banget sih sebenarnya. Cuman gue mau ngasih tahu teman-teman yang belum tahu dan belum paham dan belum pernah mengetahui ini gitu kan. Jadi tambang emas Freeport itu di bawahnya udah ada jalan undergroundnya, bahkan manusia itu bisa hidup di bawah tanah gitu sambil bekerja mencari emas gitu atau menambang emas gitu ya. Papua itu terkenal dengan kekayaan alamnya yang sangat luar biasa, bahkan bisa pernah ada satu sumber yang mengatakan itu tidak akan habis sampai abad sekian gitu loh. Nah, cuman setelah kita makin kesini nyatanya pun habis, terkeruk semua gitu loh dengan kerakusan manusia. Di balik sisi dari kekayaan alamnya Papua, jumlah di Papua itu ada 4,3 juta jiwa. Dan Papua masuk dalam salah satu provinsi termiskin di Indonesia dan dia urutan nomor 1. 25,6% penduduk Papua itu mengalami kemiskinan. Dulu kasus yang paling besar pada tahun 2018 kalau nggak salah, terpuruk ekonomi, kemudian masyarakatnya kurang gizi, sampai kasus campak dulu terkenal banget di Papua. Mungkin teman-teman udah tahu, bisa di googling bahwasanya sampai saat ini pun Papua masih dalam urutan provinsi termiskin di Indonesia. Lukas NMB, gubernur yang sangat harum namanya, nama stadion di Papua gitu diganti sama nama gubernurnya. Artinya kayak bener-bener dia berjasa banget gitu kan. Karena biasanya kalau udah nama kita dipakai di satu provinsi atau dibikin kenang-kenangan atau dibikin monumen gitu, itu biasanya sih kalau nggak pahlawan, tokoh yang sangat memiliki andil yang besar di daerah tersebut gitu loh. Nah, masuk ke berita viral ini, ternyata Lukas NMB ini diisukan ditangkap KPK karena gratifikasi proyek Papua kurang lebih 1 miliar. Ketika itu viral, itu langsung benar-benar kayak bentrok di Papua itu melakukan demo, melakukan aksi lah. Aksi membela Lukas NMB dan langsung dipidatoi oleh ajudan atau juru bicara NMB yang melakukan penolakan atau save Lukas NMB gitu kan. Cuman di balik itu semua yang bikin gue geram, pengen jelasin ke teman-teman semua, pengen ngasih tahu berita viral ini, kita ikut pantau berita ini bener apa enggak gitu kan. Karena ada isu Lukas NMB ini melakukan deposito ke kasino. You know kasino kan?
Kasino itu tempat perjudian terbesar, dan kasino itu udah dikenal dengan negara yang memiliki kasino itu biasanya negara itu melegalkan untuk perjudian skala besar ya. Ini bukan kayak kelas judi online atau kelas-kelas judi-judi yang dirazia sama polisi di Indonesia gitu. Jadi kasino ini judi kelas dunia lah. Lukas NMB ini menyetorkan 55 juta dolar Singapura di kasino Singapura. Itu kalau kita rupiahkan kurang lebih sekitar 560 miliar. 560 miliar, lu bayangin kalau 560 miliar itu dibangun sekolah pendidikan, mengobati yang tadi kemiskinan tadi, dan kesehatan, puskesmas, itu kali udah banyak banget. Dan mungkin masyarakat Papua udah banyak yang sekarang mengalami perubahan sosial mungkin. Ada lagi dia melakukan store tunai dalam jangka pendek 5 juta dolar Singapura. Berdasarkan dari riset KPK atau PPATK, Lukas NMB membeli sebuah jam tangan 550 juta atau 55.000 dolar Singapura. 550 juta gitu buat jam tangannya doang gitu. Ya, it's okay. Kita lanjut pembahasan kita. Karena gue bukan mau bahas jam tangan dia. Dan dikabarkan 71 miliar rekening Lukas NMB itu disita oleh PPATK. Pengacara Lukas NMB membantah semua tuduhan ini yang dilakukan oleh KPK ini atau PPATK ini. Dia langsung membantah, kata dia, itu buat seorang Lukas NMB itu nggak mungkin. Mungkin teman-teman bisa simak video ini, bantahan langsung dari pengacara Lukas NMB gitu. Ini klien Anda, betul ya? Oke, setuju. Sebagai kuasa hukum Anda tahu klien Anda gemar ke kasino? Ya, refreshing. Refreshing. Ini hal yang wajar menurut Anda ya? Refreshing. Ini di Singapura atau di mana ini, Pak Roy? Saya tidak tahu. Kalau ini dikorelasikan dengan dana 560 miliar yang mengalir ke meja judi, apa tanggapan Anda? Tidak realistis. Hoax. Ini pesan Gubernur Lukas NMB kepada saya. Ketika Pak Mahfud baru selesai menyampaikan siaran konferensi pers bersama pimpinan KPK dan PPATK, beliau langsung telepon saya. Roy, hoax. Kau tolong sampaikan, itu tidak benar. Dari mana uang daerah keluar 550 miliar? Tolong Mahfud buktikan, PPATK buktikan bahwa ada uang yang keluar 550 miliar dari kas daerah. Lanjut lagi, nggak sampai di situ. Ini ada sebuah akun di media sosial yang menunjukkan kelakuan Lukas NMB itu berada di kasino. Ada bukti CCTV-nya, bahkan ada videonya dan foto-foto Lukas NMB tertangkap oleh CCTV. Dikatakan ada 560 miliar atau 55 juta dolar Singapura itu didepositokan di Marina Bay Sands Casino Singapura. Katanya sih di akun ini dia paling suka di lantai paling bawah itu yang area smoking. Mungkin Lukas NMB ini perokok gitu. Kemungkinan kalahnya ini lebih dari 1 triliun karena yang 560 miliarnya itu disetor tunai serta penarikan melalui ATM dan kartu kredit. Menariknya di sini dia tertangkap kamera CCTV di kasino atau di tempat judi terbesar itu, atau di tempat dia bermain, atau di tempat dia melakukan perjudian. Kita nggak tahu kalau orang udah kena judi gimana sih, ya kan? Nah, mungkin ini yang dikatakan dengan harta, tahta, dan wanita. Harta, Lukas NMB ada. Tahta, dia udah punya gitu kan. Nah, saat ini wanitanya. Jadi dia itu ketangkep di lobi mungkin, atau di tempat dinner lah, atau makan malam sebelum dia memasuki lobi atau memasuki kasino sebuah permainan judi itu. Jadi dia ini tertangkap CCTV lagi bersama wanita idamannya. Bahkan ada juga yang mengeluarkan statement bahwa itu adalah wanita simpanan Lukas NMB. Tapi cantik loh. Jadi ini fotonya si wanita simpanan Lukas NMB. Nah, dari video ini kita melihatnya saja udah kayak
ya ini mah udah pasti banget dong. Karena dari gerak-gerik Lukas NMB, dari foto yang kita lihat ini gitu kan, itu udah kayak peneman atau teman gue main judi lah dia nih, atau teman gue ketika gue main judi lah. Karena dia ini main judinya katanya pindah-pindah, kadang ada di Singapura, di Malaysia, pokoknya di tempat yang dimana kasino itu dilegalkan. Nggak semuanya nih masyarakat Papua itu setuju kalau ini bener-bener kelakuan Lukas NMB gitu kan. Banyak sekali masyarakat Papua itu yang menolak dengan statement dari KPK atau PPATK ini. Jadi menurut mereka itu ini kabar hoax, ini isu hoax yang mau ngancurin kita gitu, mau ngancurin antara gubernur, sosok pemimpinnya dengan masyarakatnya gitu. Nah, menurut gua lu boleh membela pemimpin lu, sosok pemimpin lu, sosok tokoh yang ada di daerah lu. Cuman coba biarin dulu si KPK ini membuktikannya. Bener nggak sih gitu loh. Dan kelakuan gubernur ini menurut gue bener-bener nggak jadi suri teladan yang bener. Bener-bener kacau deh. Tapi kalau ini bener terjadi, nah masalah dia main judi apa enggaknya itu udah diakui oleh si pengacara Lukas NMB. Itu udah bilang kalau dia main judi itu benar, itu refreshing dia. Lu bayangin aja, refreshing ke kasino coba gitu. Apa sih gitu kan? Ya oke lah, mungkin karena memang itu gaya orang-orang di atas, karena gue belum pernah merasakan jadi sosok seorang gubernur dan memiliki hasil yang luar biasa atau memiliki harta yang sangat besar, banyak, mega, dan apa yang gue lakuin gitu. Ya mungkin kehidupan mereka memang begitu. Kalau dia mau refreshing, bete di Indonesia, main judi aja gue ke Filipina, main judi aja gue ke Singapura. Siapa tahu gue bisa menang dan pulang ke Indonesia gue jadi tajir gitu kan. Mungkin, it's okay lah. Karena itu benar terjadi. Cuman masalahnya, duit yang lu mainin itu duit masyarakat Indonesia atau bukan? Duit yang lu mainin itu duit negara atau bukan? Duit yang lu mainin itu duit untuk rakyat kecil atau bukan? Itu permasalahannya. Kalau memang itu terbukti, ya maybe gitu kan. Dan gue rasa para pendukung Lukas NMB kalau itu benar-benar terbukti bakal malu dan bakal wah ternyata gini gitu loh, sosok idaman gue, sosok panutan gue gitu kan. Tapi terlepas dari semua itu gue gak bisa ngambil kesimpulan juga. Lagi-lagi gue balikin ke teman-teman semua yang nonton video ini, bener apa enggaknya, dan semoga ini nggak beneran, dan semoga duitnya itu masih utuh, mungkin di deposit ke kasino dan itu belum dimainin, bisa ditarik lagi buat dibagiin ke masyarakat Papua. Semoga saja begitu. Dan semoga KPK itu juga direstui untuk memasuki dan menindak tegas Lukas NMB, karena sejauh ini Lukas NMB itu nggak mau nih ke Jakarta karena alasannya dia masih sakit, katanya gitu. Cuman KPK bilang berharap ya udah gue tungguin lu sampai lu sehat atau gue kasih fasilitas lu berobat, tapi izinin lu datang ke KPK untuk gue periksa. Sejauh ini belum ada tanggapan dari Lukas NMB. Nah, KPK pun mau katanya ke Papua. Cuman setiap mereka mau ke sana melakukan sidak itu selalu digepung oleh ribuan warga yang menolak ya. Dan semoga Lukas NMB cepat sehat dan bisa diperiksa sama KPK. Kita tunggu tanggal mainnya, bro. Siapa yang benar, KPK ataukah Lukas NMB? Pengacara Lukas NMB, selamat bekerja. Kemudian buat teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa subscribe dan share di video ke teman-teman yang lain. Kalau teman-teman suka sama video ini, silahkan tinggalkan komentar dan like-nya. Oh ya, teman-teman kalau ada yang request pengen pembahasan apa, boleh tinggalin di komen komentar. Pokoknya apa yang di komen, apa yang pengen dibahas, bakal gue cari sumbernya, sejarahnya, historinya, kebenarannya, dan bakal gue ceritain ke teman-teman yang request tadi. Insya Allah bakal gue bahas. Sampai jumpa di konten selanjutnya.